menarik ya mengenai angsa ya. Jadi angsa ini kan dia bergerak dari selatan Amerika Latin paling pojok Brasilia, Argentina itu sampai ke Kanada. Jadi ke utara. Lalu nanti pulang lagi dengan jarak hampir 8.000 km lebih. Dan hebatnya mereka hanya turun 3 kali. Bayangin tuh. Kebayang nggak terbang segini panjangnya hanya turun ke darat tuh tiga tempat. Ada tempat-tempatnya tertentu di situ. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bisa seperti itu? Karena mereka saling support. Jadi mereka, angsa ini belajar hukum aerodinamika, ya kan? Jadi yang paling depan itu memang kepakannya harus paling kenceng. Tapi gelombang di belakangnya membuat yang belakang lebih ringan, ketarik gitu ya, lebih ringan. Nanti tukeran lagi tuh, tukeran lagi, terus saja begitu sampai nanti muncul di daerah kalau nggak salah di Amerika dekat Meksiko itu turun gitu ya, naik lagi, turun lagi, nah cuma 3 kali, kebayang nggak? Dan yang hebatnya kalau ada yang sakit, wah sakit nih, dia turun, dijaga Pak sama 2 angsa, jaga, terus jaga. Kalau nanti ternyata dia mati, ya sudah, yang 2 baru bergerak kejar lagi tuh formasinya. Atau kalau dia jaga sehat, dikasih makan, kalau lihat videonya luar biasa Pak. Kadang-kadang mikir manusia bisa begini nggak ya? Kita kadang-kadang lihat orang gimana? Ya enggak, dijaga terus timnya, ya. Nah, terus apa lagi? Kenapa formasinya V? Formasinya V. Ya tadi ya, 1 dianggap sebagai pemimpin. Jadi pemimpinnya bisa bergerak muter, ya bergerak terus, gitu ya. Sampai akhirnya begitu sampai di daerah Kanada yang sudah panas ya. Nanti di Kanada musim salju balik lagi. Jadi itu hidupnya kalau begitu. Tapi kalau kita ngelihat cara terbangnya ini menjadi pelajaran buat kita. Nah, next berikutnya kita belajar tentang coaching. Nah, coaching ini juga sama nih. Bagaimana kita memanusiakan manusia, ya kan? Memang nggak mudah ya, karena kita sudah terbiasa dengan kultur apa? Bukan. Judge, main tunjuk, marahin, hukum. Judge, main tunjuk, marahin, hukum. Yuk kita belajar seni sedikit Pak, ya. Walaupun nanti mungkin pada saat kita menerapkan ini jadi bahan tertawaan gitu ya, jadi merasa aneh gitu ya. Tapi nanti saya tunjukkan beberapa teman-teman yang sudah jalan sekarang ya. Nanti Pak Ismail tunjukkan tuh siapa-siapa saja, siapa tuh ada anak bapak juga tuh lagi coaching gitu kan, atau ada teman bapak juga lagi coaching. Karena kita program ini bukan program yang ya sudah selesai bapak pulang enggak Pak. Kita bina terus sampai berapa bulan ke depan. Latihan terus ya, semoga ini menjadi perubahan budaya Pak. Bagaimana kita sebagai leader harus berusaha untuk lebih memanusiakan manusia ya, gitu kira-kira ya. Oke, nah ada teknik yang, nah ini contoh ya, oh bukan ya, mau ditunjukin Pak Ismail. Nah ini contoh, siapa ini ya? Nah, ini mentornya Pak, nanti ada mentor masing-masing. Jadi nggak apa-apa, nggak sendirian nih, di mentor dulu ya, lalu nanti Pak ini bagian ini supervisor ya? Iya, supervisor. Nanti supervisornya bertemu dengan bawahan, latihan coaching Pak. Dan saya sering bilang, cari bawahan yang bermasalah, jangan cari yang ringan-ringan. Kapan belajarnya, betul nggak? Ada nggak bawahan bapak yang masalahnya besar? Ada Pak, panggil sekalian tuh, pakai ilmunya ya. Memang mereka yang ngomong juga, berhasil nggak? Berhasil Pak. Berhasil nggak? Gagal Pak, orangnya marah. Biarin aja, karena ini latihan kita, betul nggak? Jadi kita tahu feel-nya, oh iya ya, saya salahnya di sini. Nanti ada mentornya nih. Nah ini mentor juga namanya Pak Kusadianto. Ya, akan ajarkan nanti. Ya, apa kendalanya? Oh, yang orangnya ngelawan Pak. Oh, tekniknya harus begini, harus begini, harus begini. Mereka coba lagi dan seterusnya. Ya, ini salah satu tugas. Ini juga ada nih ya. Ini Pak siapa nih? Pak Heri. Pak Heri Pak Gusti ya? Pak Gusti. Ya, Pak Gusti ini mentornya, gitu ya. Jadi satu orang punya satu mentor. Ya, kita bimbing. Ya. Saya kan dari sini Pak. Ya. Untuk anggota kami yang untuk karyawan langsung nggak ada Pak. Kami berhadapan dengan langsung dengan mitra kerja. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya walaupun mitra, tapi kan dia statusnya kan ada under di bawah tanggung jawab kita ya. Nah, boleh Pak. Itu sebagai pelajaran Bapak. Karena someday kalau misalnya Bapak pindah posisi punya organik di bawah Bapak udah siap. Gitu. Jadi nggak masalah Pak. Mitra pun jadi, kan ini buat latihan aja Pak. Ya, ambil satu mitra yang paling bermasalah, panggil, teknik coachingnya seperti ini, kita lihat berhasil atau enggak.
Gitu boleh Pak? Boleh. Tapi kalau sampai nggak ada sama sekali, maksudnya Jepangnya ada, tapi tidak ada orang. Ada Jepangan, tapi kami langsung aja untuk mitra. Kan? oh mitra, harusnya ada. Seharusnya ada orang organik. Oh nggak ada memang ya? Oh. Maksudnya Jepangnya tetap ada, atau memang hilang kan? Gimana nih? Bahkan tadi kita langsung ke proyek, Pak. Iya Dari betul. kita bilang mau anggota yang dibawa mereka. Iya. Oke. Ya ini case begini memang agak unik ya. Tapi menurut saya Bapak ambil mitra juga nggak apa-apa Pak. Kan waktunya hanya 30 menit, 40 menit sih. Panggil, ajak ngomong, latihan kita coaching, pakai teknik-teknik kita. Nanti laporkan apa kendalanya, apa kesulitannya, gimana reaksinya dan lain sebagainya. Boleh Pak? Nggak salah. Gitu ya. Good. Nah ini tekniknya namanya ya. Saya pakai satu ini. Pak Ismail bisa bantu? Ya. Nah kita lihat ya. Apa peran sikap pada saat kita melakukan coaching atau mentoring? Apa sih beda coaching dan mentoring? Ini beda-beda tipis sebenarnya. Ya. Jadi kalau mentoring itu program apa kita mementor orang itu lebih panjang. Ya durasinya panjang. Dan yang kita mentor itu lebih kompleks karena bukan sekedar kalau ada masalah, tapi sepanjang hidup dia jadi mentor itu ya dia harus dampingi. Nah itu mentor tuh ya betul, 50.000 deh, 100.000 deh, harus dampingi. Ya bukan cuma sekedar ada masalah panggil, enggak. Kalau mentor begitu, ya. Tapi kalau coaching biasanya skupnya jauh lebih. Kalau ada masalah, ada isu, ada sesuatu yang harus dibahas, baru kita panggil orangnya, gitu ya. Nah, perannya apa sih? Pertama, jadi role model. Kenapa ini paling atas, Pak? Karena kita nggak bisa menjadi coach kalau kita tidak menjadi contoh. Susah, Pak. Ya, yang kita cuma dalam hati dipanggil, Tuhan Bapak, cuma dalam hati bilang gimana? Oh, Bapak ini banyak omong nih. Bapak aja nggak bisa begitu, betul kan ya? Akhirnya nggak jadi dampak nih, malah jadi masalah gitu kan ya. Jadi harus jadi role model dulu. Yang kedua, jadi sahabat. Kenapa coba? Ada saat nanti ketika mereka cerita, itu bukan cerita masalah pekerjaan, Pak. Ujung-ujungnya gimana? Bisa jadi curah rumah tangga, Pak. Sorry, Pak, saya nggak disiplin, bukan apa, Pak. Soalnya keluarga, Pak. Nah, kan bisa jadi kita harus bicaranya bukan sebagai atasan tuh. Lepas jabatan dulu, apa masalahmu apa nih? Kenapa seperti ini? Nah, kadang-kadang orang kalau sudah di kita sejajar, itu orang jauh lebih terbuka. Gitu ya, kadang-kadang, tapi lihat situasi, bukan berarti semua harus begini, enggak, lihat situasinya. Lalu sebagai apa? Challenger, ya. Kita menjadi coach atau menjadi mentor itu bukan berarti kita harus berbaik-baik, Pak. Ya sudah, saya paham, saya ngerti masalah kamu, enggak, Pak. Kadang-kadang harus kasih tantangan juga. Mau berubah nggak, Pak? Siap nggak berubah? Kadang-kadang perlu challenge juga, Pak. Ya, jadi perlu keras juga kadang-kadang tuh, apalagi kalau udah orangnya, kan ada orang yang kalau berkeluh kesah serasa hidup paling menderita, betul ya? Nah orang begini jangan didengarkan terus, Pak. Kadang-kadang challenge juga, jangan mikir begitu lagi, positive thinking, bisa nggak? Oh, kadang-kadang perlu dibentak sedikit, Pak. Jadi coaching itu jangan bikin halus-halus, nggak, Pak. Sikap kita tegas juga perlu juga tuh, apalagi kalau udah playing victim, ada gitu, main playing victim, Pak. Jadi nganggap dia adalah korban. Mungkin bilang, sorry Pak ya, Bapak di sini tidak pernah ada yang menyalahkan. Jangan berpikir menyalahkan, Pak. Yuk kita bicara dewasa dengan dewasa. Apa masalah Bapak? Kadang-kadang perlu challenge gitu ya. Lalu berikutnya adalah reflektor, ya kan? Reflektor itu, nah disinilah mulai banyak bertanyanya di sini, Pak. Ya, Pak, saya stres. Kenapa kok stres? Iya, soalnya pusing Pak, pekerjaan ini nggak pernah jelas. Kenapa nggak pernah jelas? Kenapa kau nggak nanya? Ya soalnya mau nanya sama siapa? Loh, selama ini aturan mainnya kalau ada kesulitan bertanya sama siapa? Ya sama rekan kerja, Pak. Kenapa nggak tanya? Nah, kenapa? Pertanyaan kenapa itu akan membuat sampai ke apa coba? Mungkin pernah belajar nggak? 5 why. Pernah belajar? Why? Kenapa? Jangan percaya statement awal. Coba ya, kalau nggak percaya ya, Pak Rusdianto ya.
Misalnya nih saya tanya, misalnya Bapak terlambat terus nih ceritanya ya. Ini contoh aja Pak ya. Pak Rusdianto, sorry. Ini Bapak kok saya lihat di absensi sebulan ini 4 kali, 2 kali nggak masuk malah nih. 2 kali terlambat. Kenapa Pak? Jauh Pak dari lokasi kerja, jauh dari rumah. Oh jauh. Lah kenapa Bapak kok rumah jauh dari rumah Pak? Kenapa nggak cari kos dekat? Nggak tahu Pak memang. Hah? Pasti dikasih diberikan Itu nggak ada. jauh dari Kalau Bapak sekarang ke kantor naik apa? bebas. Naik bus. Bus jadwalnya kapan aja Pak? Kenapa kok jadwal bus tuh apa memang hanya sekali sehari? Yes, itunya pengantaran pagi, pulang sore. Pulang sore. Loh, harusnya kalau Bapak ikut bis kantor on time. Kenapa terlambat, Pak? Ya mungkin Alasan? Setelah bangun. Nah, udah kan? Bus itu alasan. Transportasi itu alasan. Problemnya urusan telat bangun. Tanya lagi, kenapa kok telat bangun, Pak? Ah, gitu ya. Jadi pertanyaan why itu adalah pertanyaan berlapis untuk mendapatkan akar masalah. Saya selalu bilang, Pak, kalau kita punya bawahan tidak pernah ditanya why, mereka akan jadi orang yang terbiasa asal jawab. Kenapa terlambat? Banjir, Pak. Udah selesai. Oh gitu banjir ya. Oh sudah. Hati-hati, Pak. Hati-hati tuh. Kenapa? Kau sudah tahu banjir nggak? Sudah tahu dari kemarin, Pak. Kenapa nggak antisipasi? Ya soalnya begini, Pak. Kenapa? Terus tanya terus, Pak. Iya sebenarnya saya udah malas. Nanti ujungnya terakhir ngomong apa? Iya sebenarnya saya malas masuk kerja, Pak. Oh berarti urusannya bukan soal banjir, tapi karena malas. Berarti malasnya itulah yang kita coaching supaya Bapak nggak salah. Kenapa harus sampai gali terus sampai akarnya dulu, Pak? Supaya Bapak tidak salah coaching. Kalau nggak sampai akarnya, di coachingnya juga salah. Coba contoh tadi Pak Rusdianto, dia ngomong apa? Masalah jauh transportasi. Oh gitu ya. Ya nanti saya coachingnya transportasi. Padahal urusannya karaoke. Berarti karaoke-nya harus saya coaching. Salah berarti kan? Nah gitu kira-kira ya. Jelas.